satu semester yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan. Tujuan dan fungsi perencanaan pembelajaran. Tujuan perencanaan pembelajaran ialah untuk menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar, metode dan penggunaan alat dan perlengkapan pembelajaran, menyampaikan kurikulum atas dasar bahasan dan mengelola alokasi waktu yang tersedia, dan membelajarkan siswa sesuai yang diprogramkan. Fungsi dari perencanaan pembelajaran terdiri dari 6 poin, yaitu yang pertama, memberi guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pembelajaran yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan itu. Yang kedua, membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pembelajarannya terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, menambah keyakinan guru atas nilai-nilai pembelajaran yang diberikan dan prosedur yang dipergunakan. Yang keempat, kegiatan yang bersifat real dan error dalam mengajar membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan siswa, minat siswa, dan mendorong motivasi belajar. Yang kelima, mengurangi kekurangan dengan adanya organisasi yang baik dan metode yang tepat. Yang keenam, membantu guru memelihara kegairahan mengajar dan senantiasa memberikan bahan-bahan yang up to date kepada siswa. Adapun unsur-unsur yang terlibat dalam perencanaan pembelajaran, yang pertama yaitu guru atau pendidik, yang kedua siswa atau peserta didik, yang ketiga kurikulum, yang keempat perencanaan, yang kelima pendekatan, yang keenam media, yang ketujuh lingkungan, yang kedelapan sumber bahan ajar, yang kesembilan evaluasi hasil belajar. Nah, mengapa pembelajaran perlu direncanakan? Karena sebagai upaya dalam perbaikan kualitas pendidikan. Dirancang dengan pendekatan sistem, mengacu bagaimana orang belajar, kemudian diarahkan pada kemudahan belajar, kemudian melibatkan variabel pembelajaran, variabel kondisi, yaitu tujuan sistem mata pelajaran siswa, kemudian metode pembelajaran, dan hasil belajar. Penetapan metode dengan prinsip yang pertama, tidak ada metode paling unggul untuk semua kondisi. Yang kedua, metode yang berbeda akan mempengaruhi hasil belajar. Yang ketiga, kondisi pembelajaran siswa memiliki pengaruh yang dan konsisten terhadap hasil belajar. Adapun komponen dalam menyusun perencanaan pembelajaran terdiri dari yang pertama, identitas sekolah atau nama satuan pendidikan. Yang kedua, identitas mata pelajaran atau subtema yang meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program studi, mata pelajaran, dan jumlah pertemuan. Yang ketiga yaitu alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini menyesuaikan dengan keperluan dalam pencapaian kompetensi dasar dengan beban belajar. Yang keempat yaitu tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran adalah penggambaran proses dan hasil belajar yang harapan dapat tercapai oleh peserta dengan menyesuaikan kompetensi dasar. Yang kelima yaitu standar kompetensi. Komponen ini adalah kualifikasi kemampuan minimal dari peserta yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap serta keterampilan yang berharap mampu tercapai pada setiap kelas dan semester untuk semua mata pelajaran. Yang keenam, komponen dalam perencanaan pembelajaran yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta pada mata pelajaran tertentu yang nantinya menjadikan sebagai rujukan dalam penyusunan indikator kompetensi. Yang ketujuh, indikator pencapaian kompetensi. Perilaku yang dapat diukur dan observasi untuk menunjukkan pencapaian kompetensi dasar yang akan menjadi acuan penilaian pada suatu mata pelajaran. Komponen yang kedelapan yaitu materi pembelajaran, merupakan pesan yang harus disampaikan kepada siswa atau dengan kata lain disebut sebagai bahan belajar. Bahan yang akan diajarkan harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Komponen yang kesembilan yaitu metode pembelajaran. Komponen ini digunakan dalam mewujudkan suasana dan proses pembelajaran sehingga peserta didik bisa mencapai kompetensi dasar hingga seperangkat indikator yang telah ditetapkan, seperti metode yang digunakan yaitu metode ceramah dan metode diskusi. Komponen yang ke-10 yaitu media pembelajaran. Media yang dipilih haruslah sesuai dengan
ketiga adalah penutup, yaitu kegiatan yang terlaksana dalam mengakhiri aktivitas pembelajaran. 13. Penilaian hasil belajar. Komponen ini menyesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi yang mengacu